Halo, kita ketemu lagi di video belajar Microsoft Access. Ya, kita akan lanjutkan dari video sebelumnya yang menyisipkan foto di dalam sebuah record dan menampilkannya dalam sebuah form. Ini hasil dari latihan sebelumnya ya. Saya hanya menambahkan dua buah record dan menata letak dari komponen-komponen yang ada di form ini ya. Jadi Anda bisa tinggal diklik saja misalkan ini, lalu bisa tekan kontrol dan tanda panah atas, tanda panah bawah, kiri kanan untuk bisa memindahkannya. Oke, kita akan belajar menggunakan uh, kontrol ya, terutama mengenai button. Jadi termasuk juga menampilkan jika perlu gambar di dalam sebuah form untuk dekorasi misalkan. Dan ada 4 contoh yang akan kita kerjakan dalam video ini, 3 untuk operasi record dan 1 untuk report atau laporan. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah kita akan menempatkan sebuah gambar ya. Kita akan geser di form header, jadi bukan di detailnya tapi di form header. Ini Anda bisa ubah ya, di label di sini, tapi kita tidak akan mengubah, cukup ukuran dan fontnya, lalu tipenya adalah bold. Pilih di kontrol image ya, tinggal diklik saja, lalu image-nya disimpan di sini. Oke, dia akan langsung mencari image. Kita siapkan saja gambar seperti halnya di latihan yang lalu. Ukurannya cukup kecil saja ya. Tipenya sebaiknya itu adalah JPEG. Nah, misalkan ini, perhatikan gambar sudah ditampilkan, tetapi untuk lebih bagusnya saya akan memilih untuk size modenya atau ukurannya ini disesuaikan dengan kotak yang disediakan, dipilih stretch ya, sudah cukup. Jadi nanti pada saat ditampilkan di form view, nah gambar sudah ada. Oke, kita lanjutkan ke button. Ini button ya, tinggal diklik saja, langsung keluar command button wizard. Kita akan membuat dua button untuk navigasi. Yang pertama adalah next record, ke record selanjutnya. Pilih record navigation, terus pilih go to next record, lalu next. Ini bisa memilih untuk tampilan di tombolnya itu teks atau picture. Tapi kalau teks itu terlalu kecil ya, jadi saya memilih untuk teks saja. Teks ini bisa diubah atau default. Next record saya gunakan default. Tapi kalau misalkan mau diubah menjadi bahasa Indonesia, record selanjutnya tinggal diubah saja di sini. Oke, nama buttonnya tidak perlu diubah, langsung finish. Tinggal mungkin sedikit dipindahkan ukurannya nanti tiap button agar sama supaya rapi untuk layoutnya. Oke, kita tinggal form view. Nah, ini
sudah ditampilkan. Jadi next record pada saat diklik akan ke record selanjutnya. Oke, sudah dengan tombol yang pertama, button yang pertama, kita coba button yang kedua, klik, lalu tinggal drag di sini, ya. Nanti saja diatur ukurannya. Kita masih pilih record navigation, terus pilih go to previous record. Kalau tadi ke record next, selanjutnya sekarang ke record sebelumnya. Next, sama kita pilih text saja. Next, ini nama objeknya ini tetap bisa diubah ataupun tidak, tapi sebaiknya default saja. Klik finish. Letaknya dan ukurannya kita setting disesuaikan dengan grid yang sudah disediakan supaya rapi. Form view, oke. Tadi next. Ke selanjutnya. Previous ke sebelumnya. Nah, ya, ini buttonnya mudah sekali untuk dibuat, tinggal memilih fungsinya saja. Sekarang misalkan kita akan memilih button untuk record operation. Misalkan Anda ingin mengklik sebuah button untuk menambahkan sebuah record baru. Ya, jadi pilih record operation di kategori, di actionnya itu pilih add new record. Next, kita pilih text, add record atau tambahkan record baru. Finish. Kita setting dulu supaya rapi. Oke. Jangan lupa di save. Form view. Next. Ini adalah rekor terakhir. Kita punya 5 buah rekor. Misalkan mau ke rekor selanjutnya. Kita tinggal ketik. Keluar kalender. Bisa langsung Anda pilih. Oke, sudah selesai diisi untuk record yang ke-6, tinggal ditambah diklik record tombol add recordnya, klik, sudah selesai. Jadi pada saat kembali ke record sebelumnya ini sudah tercatat. Kita lihat di tabel pegawai, refresh. Kita lihat. Oke, sudah masuk record yang ke-6. Nah, nanti tinggal di attachmentnya ditambahkan gambar foto yang terbaru sehingga pada saat ditampilkan di tabel pegawai ini bisa ditampilkan fotonya. Kita sudah memiliki 3 buah button ya. Kita akan mencoba button yang selanjutnya, tetapi sebelum kita mencoba button selanjutnya, kita akan membuat dulu report karena button tersebut akan membuka report. Supaya mudah, kita tinggal buat report menggunakan report wizard. Tidak seperlu semuanya dimasukkan, misalkan kita hanya memasukkan 5 buah record saja. Next, lalu untuk groupingnya atau pengelompokan kita menggunakan primary key ID staff.
Jadi seperti ini nanti tampilannya. Paling atas ID staff, lalu record selanjutnya ada di bawah. Next, gunakan nama staff ascending, ya, ada apa dari kecil ke besar, A, B, C, D, E dan seterusnya. Layoutnya kita pakai default saja, step, dan orientationnya portrait, tidak perlu landscape ya. Finish, selesai. Oke, Anda perhatikan ini ada beberapa tampilan yang kurang rapih ya, misalkan untuk tanggal masuk ini tidak bisa ditampilkan semua. Jadi balik lagi ke ini di save dulu saja ya. Nah, ini sudah jadi ya reportnya. Kita tampilkan view-nya di desain ya, kita setting dulu desainnya. Misalkan tadi kalau kita lihat untuk staff ini terlalu, record staff terlalu panjang, kita pendekkan dulu. Bukan hanya headernya ya, tetapi juga panjang record di staff headernya diperpendek. Jadi ini untuk header dari nama staff bisa digeser sejajar ya dengan yang di atas, dan tanggal bisa dipanjangkan ya, supaya coba kita lihat view. Oke. Ya, sudah kelihatan lebih rapi. Nama jalan kita pendekkan supaya ada spasi. Oke, sudah rapi. Jadi kita sudah punya satu report yang menampilkan laporan atau printout dari tabel pegawai. Ini bisa di setting ya, Anda bisa ubah lagi nanti kalau sesuai dengan keperluan. Kalau sudah selesai, kita close, kita kembali lagi ke form. Kembali klik design, kita tambahkan satu buah button lagi. Misalkan di sini. Buttonnya itu adalah untuk report operation. Report operation kita akan menampilkan bukan mail, tapi bukan open, tapi preview. Jadi hanya menampilkan saja dari reportnya. Klik preview report. Jadi dari kategorinya pilih report operation, dari actionnya pilih preview report. Next. Nah, kebetulan karena kita hanya baru memiliki satu buah report, hanya satu file saja yang ditampilkan, Anda pilih tabel pegawai menggunakan teks semuanya supaya sama dengan tombol yang lain. Teks preview report, atau Anda bisa ubah menjadi menampilkan report. Selesai. Tinggal kita atur supaya rapi. Tadi next sudah, ke preview sudah, add sudah, sekarang tinggal klik preview report. Oke, report ditampilkan ya, report tabel pegawai yang memiliki 6 buah record. Nah, jika akan membuat sebuah aplikasi
di mana Anda akan membuat beberapa form, lalu juga ada beberapa report. Mungkin ada satu form yang akan menjadi tampilan utama pada saat file Microsoft Access tersebut akan dibuka. Jadi pada saat Anda klik 2 kali di file Microsoft Access-nya, langsung keluar form. Contohnya adalah form tabel pegawai ini. Caranya adalah Anda klik ke file, lalu pilih yang paling bawah, ini ada option. Nah, di option pilih current database, artinya sekarang database yang sedang dibuka. Nah, di sini Anda bisa memberi nama aplikasinya apa, ya, bisa menambahkan ikonnya diganti, bukan menggunakan ikon Microsoft Access, tapi mungkin ikon gambar yang lain. Nah, untuk display yang pertama ditampilkan, Anda pilih di display form. Tinggal klik saja. Nah, karena kita hanya memiliki satu buah form saja, jadi itu yang ditampilkan. Kalau misalkan aplikasi Microsoft Access Anda lebih dari satu form, ya tinggal pilih saja mana yang menjadi form utama. Oke, tinggal klik saja, sudah selesai. Lalu Anda exit dari atau keluar dari Microsoft Access, masuk lagi ke folder tempat file Microsoft Access tersebut, klik 2 kali, maka tampilan yang akan keluar pertama itu adalah tampilan form tersebut. Oke, demikian untuk latihan membuat program sederhana menggunakan Microsoft Access, memanfaatkan form, ya, termasuk komponen-komponennya, image dan button, termasuk memanfaatkan juga report. Oke, silahkan dicoba. Terima kasih.